Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul-kumpul, bermuajahah, ngaji bareng. Semoga ada manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terus pertanyaan, limadza ihtifal bil maulid? Kenapa kita merayakan maulid? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Kenapa kita merayakan maulid? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan orang yang pertama kali yang dimandati syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Limadza ihtifal bil maulid? Kenapa kita menghadiri? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mengziarahi kuburku, kata Rasulullah, maka wajib baginya syafaatku. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah bisa ziarah Mekah Madinah. Amin. Karena ini janji Rasulullah. Sambil berdiri nggih. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah di pusaranku, maka wajib baginya syafaatku. Itu janji Rasulullah, itu benar. Limadza ihtifal bil maulid? Kenapa kita mengadakan maulid? Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatku untuk umatku yang ahli maksiat. Maksudnya bagaimana? Ahli maksiat pun itu nantinya jika ia statusnya sebagai muslim, maka ia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Umatnya Nabi sepertiga masuk surga tanpa hisab. Sepertiga lagi umatnya Nabi masuk surga dengan membawa dosa dan kesalahan mereka, tapi dosa dan kesalahan mereka oleh Allah Taala. Terus pergi lagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia membawa dosa yang begitu besar seakan-akan lebih tinggi daripada gunung, maka ya ada yang diharapkan kecuali dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk umatku orang ahli maksiat sing dosa gede, ia ada satu di syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Maulid. Kenapa kita mengadakan maulid? Lillahi sallallahu alaihi wasallam qala ar-ra'ani fil manam fa sawfa yarani fil yaqظah. Barang siapa yang melihatku, katakan Nabi, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi. Ini kata Rasulullah. Barang siapa yang melihat dalam mimpi, maka kelak yang melihat keadaan mata terbuka. Ini kata Rasulullah. Ini benar. Sayang kita itu mimpi Rasulullah itu sulit. Naudzubillah ta'ala. Sulitnya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu introspeksi diri. Apa kesalahan kita? Jangan-jangan cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum cinta palsu. Hanya di bibir saja. Bilamin. Apa sebabnya orang susah sekali bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi ya kurang membaca sholat. Sedikit sekali membaca. Pak, saya sudah beribu-ribu kali membaca sholawat, tapi tidak kunjung mimpi Rasulullah. Apa sebabnya? Bisa jadi cintanya cinta palsu. Yang namanya cinta akan menimbulkan rasa rindu. Rindu itu berat. Ya napa mboten? Rindu itu sangat berat. Bahkan mau makan mie ayam kelingan dheweke. Makan bakso kelingan dheweke. Bahkan ketika lihat wajan gosong wae kelingan kuwi nak rasa rindu niku begitu menggelora. Sing ditusuk kono, sing sakit ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Apalagi merindukan orang yang tidak mungkin akan kembali ke dunia lagi. Itu kalau sedang rindu bisa meneteskan air mata. Sudahkah kita pernah sampai kita sendirian merenung, ya Allah, kapan aku ketemu Rasulullah, saking rindu nih jenengan bisa mengeluarkan air mata? Pernahkah demikian? Nah,
Ini adalah inspirasi bagi kita. Seberapa cintanya kita kepada Rasulullah, maka semakin cinta, maka kita akan ditemui di dalam mimpi. Kalau sudah bermimpi lewat mimpi, maka janjinya Rasulullah telah akan bertemu denganku dalam mata telanjang secara langsung. Ini janji Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Fa inna syaitana la yatamassalu bih, karena syaitan itu tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi di dalam mimpi. Itu janji Rasulullah. Jadi jika kalian sedang bermimpi kok di situ ketemu bapak yang sudah meninggal, bisa jadi itu setan menyerupai, bisa jadi, tapi ada kalanya benar, ada kalanya setan menyerupai. Tapi satu yang tidak bisa diserupai setan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Anta syamsun anta badrun anta nuru fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nuru fawqa anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sholawat. Banyak ekspresi yang kita tunjukkan sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu di desa-desa itu yang senang dengan qasidahan, maka ya ketika ia maulid, maka biasa ia nyanyikan dengan lagu qasidah. Boleh enggak Pak Imam? Boleh. Contoh, ya Rasulullah salamun alaik, ding 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 ding, ya rafi'a syani wa daraji, akfada ya jiradan alami, ya uhailal jud, ya uhailal judi wal karami, duhai senangnya pengantin baru, ding 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 ding. Iki saumpama SMP iki ana terbangane iki lho wis rame. Alhamdulillah. Wonten Yai. Enten lha pundi? Ibu aku sampai lulus sedaten Yai. Oh, ngoten. Sampun lulus. Berarti itu generasi selanjutnya harus digenjot lagi. Ibu-ibu yang suka qasidah enggak apa-apa. Sebagai wujud ekspresi dinyanyikan lagu qasidah. Senengane campur sari, lah pripun? Ya wis dengan campur sari. Contohnya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darati, atfataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Yuk kanca tinggi sing gembira, lihat-lihat banyune segara, lihat numpak
abrahul layar ing dina minggu pariwisata. Ngoten pripun? Wis mboten napa-napa daripada ora. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah sing nom-noman sing generasi milenial kaya dene grup Rebana Az-Zahir. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Itu dengan nada tinggi karena apa ibu-ibu bapak-bapak ora mungkin bisa kayak menunggu sallu ala Nabi Muhammad. Berarti senengannya lagu India ini milenial kan. Fa'ahuz zikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda. Sakit turute. Itu di situ menceritakan bahwa pernah terjadi sebuah peristiwa di mana seorang laki-laki yang buta datang menemui Rasulullah untuk belajar Islam. Ternyata Rasulullah itu malah bermuka masam dan berpaling, malah lebih mementingkan orang-orang Quraisy yang terhormat. Maka disitulah Kanjeng Nabi ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi itu maksum. Maksum itu terpelihara dari dosa. Maka salah sedikit saja Allah tegur dengan keras. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu bukti. Berarti bukti kelima sekarang. Pernah di dalam surat Al-Ahzab. Terus surat ayat keempat dan kelima dari surat Al-Ahzab juz 21 itu menerangkan bahwa di situ pernah terjadi Nabi Muhammad pernah mengangkat seorang anak laki-laki namanya Zaid bin Harisah. Terus di masa periode Mekah, orang-orang Quraisy itu memanggil bahwa Zaid bin Muhammad. Padahal Muhammad itu bukan bapak kandung dari Zaid. Zaid bin Harisah. Tapi berhubung Zaid diangkat oleh Kanjeng Nabi, maka orang-orang menganggap bahwa Zaid bin Muhammad. Tapi ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, maka Allah tegur Nabi Muhammad lewat sebuah wahyu, yaitu apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Maka panggillah mereka dengan sebutan bapak-bapak mereka, karena yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Nah, ini pelajaran bagi kita.
siapapun yang mengangkat anak tidak boleh menganggap bahwa ini anak kandung. Anak angkat tetap anak angkat. Binnya bin siapa? Ya bin bapaknya asli. Tidak boleh diaku-aku bapak sendiri. Nah ini penting. Maka ini pernah Rasulullah ditegur. Dipanggillah anak-anak tersebut. Boleh mengangkat anak di rumah, boleh, karena Rasulullah pernah mengangkat anak, tapi jangan pakai nama untuk kebutuhan sendiri. Pak, zaman saiki kan yo angel. Mergo apa nak kudu nak administrasi di sekolah yo repot. Iki piye? Kalau memang bisa untuk dinamakan oleh bapaknya sendiri, kita posisi sebagai bapak angkat. Di rapot kan biasa ada orang tua kandung, ada orang tua wali. Dan ya udah apa adanya seperti itu, lebih baik, lebih adil di sisi Allah. Jangan dipaksakan, oh ini pokoknya anak saya. Bahkan sampai ekstrimnya tidak boleh anak ini tahu siapa bapak ibu kandungnya, itu lebih ekstrim lagi. Yo anak lanang, anak wedok niku mesake, anak wedok niku butuh wali. Sing repot iki, anak wedok butuh wali. Coba jenengan sampai disembunyikan, itu wali butuh wali, padahal bapaknya masih hidup, disembunyikan, nggak boleh. Ternyata terus nikah, terus diwaleni dhewe, iki hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Naudzubillah min dzalik. Oh, kadang ada kalanya yang sudah besar baru diberitahu, nanti shock. Nanti jadi seharusnya dari kecil itu sudah diberitahu. Nah, bapak ini, ibu ini, bapak ibu angkat. Lah, bapak ibumu kandung ninggon kono karena masalah ini. Jadi podo rono podo rene, itu lebih adil di sisi Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita lanjutkan. Ini sudah jam berapa? Setengah 12. Nah, kita masuk dalam tema Maulid Nabi, momentum untuk memperkokoh kepedulian, kebersamaan dan menguatkan ukhuwah menuju Spelas Jaya. Spelas itu apa? SMP 11 ya. Nah, ini AHA itu mungkin banyak yang tidak tahu. AHA itu apa? Dibocor apa iki MPD? Apa AHA? Ini bagaimana? Itu singkatan dari Al-Hafidh. Al-Hafidh itu kalau di Indonesia dulu aslinya Al-Hafidh itu adalah julukan bagi orang yang hafal 1000 hadis. Dulu itu sebenarnya, tapi sekarang ini sudah bergeser. Al-Hafidh itu menjadi julukan orang yang hafal Al-Quran juz 1 sampai 30. Itu julukan sekarang. Dulu adalah julukan untuk penghafal hadis 1000 hadis. Sekarang tidak, bergeser. Al-Hafidh itu menjadi orang yang hafal Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita kembangkan, pernah suatu kejadian terkait dengan masalah memperkokoh kepedulian, kebersamaan dan menguatkan ukhuwah. Nah, ada sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Pernah terjadi renovasi Ka'bah. Terus di situ berkumpullah orang-orang Quraisy dari 4 kabilah. Sampai hampir terjadi peperangan, pertumpahan darah gara-gara rebutan untuk siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad ke sisi Ka'bah. Itu bingung. Akhirnya apa? Ada salah satu dari pimpinan kabilah berpendapat, ya udah kita serahkan kepada orang yang dapat dipercaya, yaitu orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Ternyata
keesokannya yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya perkara itu diserahkan kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengambil Hajar Aswad, terus membentangkan sorbannya, lalu diletakkanlah Hajar Aswad di atas sorban. Maka masing-masing kabilah disuruh memegang pucuk-pucuk dari serban. Berarti ada 4, 1, 2, 3, 4 dipegang oleh pimpinan-pimpinan kabilah. Lalu diangkatlah menuju sisi Ka'bah. Lalu Rasulullah memegang dan meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya keputusan itu menjadi sejarah penting bahwa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah pernah mempersatukan kabilah-kabilah lewat Lewat peletakan Hajar Aswad ketika Ka'bah direnovasi. Itu kuatnya pikiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kepemimpinan sekolah dimanapun berada, maka pimpinan menjadi pengendali penting, bahwa sebaiknya pimpinan juga mempunyai manajemen yang bagus, pengendalian diri yang bagus, serta bijaksana dalam bersikap. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena Rasulullah adalah pimpinan al-amin, dapat dipercaya, maka begitu putusan itu diputuskan oleh Rasulullah, maka semua puas. Tapi dalam kepemimpinan dimanapun itu yang namanya semua kok bisa puas niku kira-kira angel kok gampang. Angel mesti ono sing ketika kepala sekolah memberikan kebijakan ini ya ono sing setuju, ono sing ora, ono sing tengah-tengah. Yus nganut wae, ora setuju ya ora. Terus pokoknya yus nganut golek aman ya ono sing ini enggak cocok, ini. Ada yang langsung nurut. Ya, seperti itu. Memang harus diputuskan, butuh keberanian untuk menjadikan sebuah kebijakan yang lebih adil. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu peristiwa itu. Terus ada lagi, maka untuk mengembangkan konsep supaya kita bisa terjalin ukhuwah kita, maka kita butuh mengembangkan konsep lita'arafu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya itu kata Allah, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya aku menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan. Itu siapa laki-laki yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Nabi Adam alaihissalam. Siapa pendamping dari Nabi Adam? Siti Hawa, Sayyidah Hawa. Maka ketika Nabi Adam diturunkan dari surga transmigrasi ke dunia, itu dalam keadaan terpisah dengan istrinya Umi Hawa. Terpisah jauh. Berapa lama? 200 tahun. Coba jenengan saja untuk tidak ketemu dengan orang yang paling disayangi, sehari saja itu tampak sebulan. Ya napa? Ya Allah, terbayang-bayang. Mau makan teringat wajahmu, mau tidur teringat padamu, mau nyuci teringat. Nah, itu saking rindunya. Bahkan itu 200 tahun
Nabi Adam tidak bertemu dengan Hawa. Padahal setelah turun itu ya Allah bernikah. Terus repot dipisah. Maka di situ ketika Nabi Adam alaihissalam mencari Umi Hawa ke sana ke sini seperti orang Kutsluk yang namanya cara Kulon itu, saya kan asli dari Demak aslinya, tapi domisili di Semarang Karangroto Genuk. Ya saya kebetulan kenal itu Pak Fuad itu sejak beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu itu sudah kenal Pak Fuad. Sudah lama tidak kontak. Kemarin hubungi saya bisa ngisi di sini lah. Akhirnya adalah pas Solo, akhirnya saya bisa itu sudah kenal Pak Fuad itu sejak di Candisari. Saya sering ngisi di Candisari dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Itu orang yang namanya orang rindu ke sana ke sini cari. Maka begitu cari supaya tidak kehilangan arah, maka beliau tempelkan batu. Terus kesana lagi tempelkan batu, kesana lagi tempelkan batu untuk tetenger. Akhirnya itulah bangunan Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Nah, itu menjadi bangunan tua, bangunan bersejarah yang dinamakan Ka'bah. Lalu pada waktu itu ketemu Hawa, corongan film India. Hawa, ada sayup-sayup menjawab, Mas Adam. Sayup-sayup dari mana? Ya, itu terjadi di Jabal Rahmah. Jadi karena ke sana pas ziarah ke Mekah Madinah sempatkan untuk mengunjungi Jabal Rahmah. Di situ terbangun monumen bersejarah, yaitu tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Mas Adam, ketika di situ sedang duduk-duduk manis. Akhirnya apa? Mas Adam, saya akan turun. Jangan Hawa, jangan turun, biarkan saya yang akan naik. Karena jika kamu yang turun, maka saya khawatir nanti anak cucu kita nirun ono wong wedok nguber-nguber wong lanang. Ya sing repot. Mula iki wis dicontoni wong lanang iki sing munggah. Ora wong wedok sing mudhun. Wis dicontoni ngono mergo apa khawatir nek anak cucune iki do nirun. Mergo saiki ana akeh wong wedok nguber-nguber wong lanang. Zaman akhir niku wong Indonesia kan punya perbandingan wong wedok dengan wong lanang niku lebih banyak wong wedok. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan Allah jadikan kamu itu apa? Suku bawang qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku. Lita'arafu, agar supaya saling kenal mengenal. Karena apa? Konsep lita'arafu di dalam bahasa Arab kalau dimaknai bahasa Indonesia itu saling kenal mengenal. Tapi bahasa Indonesia kata kosakatanya tidak mencukupi jika untuk mengartikan kosakata bahasa Arab. Karena yang lebih pas untuk memaknai lita'arafu itu saling mengerti, saling pengertian, tidak hanya sekedar saling kenal mengenal. Kalau hanya sekedar kenal, orang bicara, oh itu kucing, tahu. Tapi untuk bisa mengenal bahwa kucing itu mesake ya, kucing itu makanannya adalah ikan, sedangkan ikan itu di dalam air. Susah DWE, padahal Allah ciptakan dia itu termasuk hewan darat, tapi makanannya justru di air. Ini kan susah. Dan yang gon omah-omah kok nak gon jiko apa? Jiko iwak kok malah ditendang, disawati, disio-sio. Dan terus nak orang golek ning gon omah-omah terus nang golek ning ndi? Kan jenengan kudune ngerti, ojo langsung dipuan dia kucing kurang ajar tuh. Nah ngono kuwi kan itu hanya sekedar kenal tapi belum mengerti. Seandainya jenengan paham, nah iso ya Allah kucing-kucing renyo tak sisakan, rakitan ndas-ndas tak ngengeni, kan kudune ngono nak jenengan
mengerti, nak sekedar kenal oh kuwi kucing tendang terus alhamdulillah nih jadi semut yang ngono ya Allah, semut itu makhluknya Gusti Allah, aku tak sedekah, tak setiap hari nggon semut gitu, tak jikoke sak cendok gula, terus tak piur-piurke iki sedekahku sapa ngerti, iki sing sepele iki iso dadi nyelamatkan jenengan ing akhirat. Amin Allahumma. Amin. Nate napa mboten makani semut? Nate dereng nggih. Nah kula nate kadang juga sak cendok kula terus nenggon pinggir omah itu kan enten semut baris-baris kula piuri iki sedekahku. Terus kucing amoro terus kula sama istri saya ada ndak ikan, terus kadang istri saya adanya ikan ini besar ini gimana iki wis ngano separuh idang karo aku lho separuh idang karo kucing separuh tak gawe mangan sing separuh tak wehno kucing. Ya kadang ya langsung wes kucingnya kabeh ora apa-apa. Ini tandanya orang mengerti. Maka konsep lita'arofu ini patut dimaknai dengan saling mengerti, saling memahami. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, bahasa Indonesia saja jika disandingkan dengan bahasa Jawa itu kalah. Mergo bahasa Indonesia kalah tua. Apalagi dengan bahasa Arab. Contoh bahasane kunduran truk, bahasa Indonesia ini apa? Guru bahasa Indonesia pundi? Rawuh napa mboten? Kunduran truk. Iki bahasa Indonesia mosok kebelakangan truk kan ya. Truk mundur nabrak, kedawan. Nah, iki apa ya angel? Kesusuben bahasa Indonesia ini apa? Kesusuben yang meneh iki goleki ora ana bahasa Indonesia sing iso memaknai kesusuben. Iki bahasa Jawa itu jan top tenang karena menang tua. Terus kepicirit. Iki bahasa Indonesia ini ya juga apa iki? Masa keluar sedikit, ini kan ya atau keluar sedikit encer ya kan ya juga susah ya. Maka jen menang apa bahasa Jawa ketika lafal asyhadu an la ilaha illallah dimaknai dengan bahasa Indonesia cukup dengan apa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu kurang maknanya karena apa yang namanya bersaksi kalau di dalam kepolisian maka ia menyaksikan secara langsung. Padahal kita enggak, kita lihat Allah juga enggak. Kenapa? Lah makna bahasa Indonesia itu kurang mumpuni. Coba dimaknai dengan bahasa Jawa. Bismillah kelawan nyebut asma Allah. Arra asyhadu. Tadi asyhadu. Asyhadu nek saini sapa ingsun alla ilaha yen toh boten wonten pangeran ingkang wajib disembah kejaba Allah. Iku beres. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu makna bahasa Indonesia itu juga tidak cukup. Karena saya tanya bahasa Indonesia bedanya pengasih dengan penyayang itu apa? Ya repot meneh. Napa? Sakit napa boten? Bedanya pengasih dan penyayang. Wes dirapatke guru bahasa Indonesia sak Indonesia nganti kiamat kurang rong dino ora rampung-rampung. Bedanya pengasih dan penyayang ki opo? Itu sampai ya rampung-rampung. Nah, kalau dimaknai dengan bahasa Jawa cukuplah bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunia akhirat Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Kuwi makna yang seperti itu lebih kompleks untuk dimengerti. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena bahasa Arab beras itu rus itu dalam bahasa Arab. Coba bahasa Indonesia itu hanya beras. Kalau makna bahasa Jawa itu mulai sebelum ditandur
itu namanya sebelum ditandur wineh. Sebelum ditandur wineh. Terus begitu panen gabar. Begitu diselep ke beras. Begitu terpotong-potong jadi menir. Begitu dibungkus dengan daun lontong. Begitu dibungkus dengan janur kupat. Begitu dimasak jadi nasi segone dicolong siji jenenge upo. Terus segone diudek-udek nganti ajur mumur bubur. Terus begitu dibuangkan sampai gosong inte. Ora kepangan garing jenenge aking. Lah, bahasa Jawa kompleks sampai beras tok iki pirang-pirang jenenge. Shallu ala Nabi Muhammad. Contoh bahasa Arab itu sakoto, artinya jatuh dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Jawa tergantung jatuhnya piye. Nek jatuhnya mengarep kedelungup, nak memburi geblak, nyiseh kanan kiri kepleset iso, terus pokoknya jungkel ono sembarang. Itu bahasa Jawa itu kompleks. Bahasa Indonesia cukup jatuh menetok, jatuh ke belakang, jatuh ke depan kan repot. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, itulah kekayaan dari makna-makna dita'arafu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kuwi ngono, nek wis ngerti karena apa orang Arab ya seperti itu, orangnya gagah-gagah, dhuwur, putih, mancung-mancung. Oh, nak orang kok tinggal di Cina ya wis rada pendek-pendek, tembem-tembem putih sipit. Engko nak tinggal ning Afrika ya sirem kaya dandang, gosong. Wis ngono kuwi. Engko nak tinggal ning Indonesia ya cilik-cilik ngene iki. Rada coklat, cilik-cilik ngene iki wis iki tinggal di Indonesia, saling bisa mengerti. Oh, kono ngono wis cukup mengerti. Awake dhewe sampane seandainya tak ditakdirkan kok menjadi orang Mekah ya bentuknya bukan seperti ini. Bentuknya bukan seperti ini. Mungkin bisa jadi ya. Nah, terus bentuk Nabi Adam bagaimana? Karena beliau adalah pas pada waktu turun kok di Arab ya, maka kurang lebihnya itu beliau seperti orang Arab. Hanya saja beliau itu tinggi. Bukan seperti sekarang ini ndak. Zaman dahulu umurnya panjang-panjang. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu 63 itu kok lebih masih hidup itu alhamdulillah. Ini sebagai tambahan sedikit saja. Nanti biar tidak kelamaan. Siklus dalam kehidupan itu kalau dilihat dari 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 itu kan akan kita ketahui 7 tahun umur seseorang menandakan bahwa itu masih dinamakan bocah. Nggih napa boten? Nggih. 1 sampai 7 tahun dinamakan bocah. Tambah 7 lagi berarti jumlahnya berapa? 14 dinamakan remaja. Tambah 4 lagi berapa? 21 menandakan bahwa sudah dewasa. Ditambah 7 lagi berapa? 28. Ini adalah siklus di mana dia sudah harusnya layak menikah. Dene ana umur 28 lebih kok belum menikah. Nuwun sewu aja ana sing tersinggung. Ora ana sing tersinggung aku repot. Lebih dari 28 kok belum menikah, iki ya nuwun sewu rada
ketua rodok mundur. Ya boleh-boleh sajalah, silahkan 30 baru menikah 31. Tapi untuk ukuran siklus 28 itu sudah layak untuk seharusnya sudah menikah. Kanjeng Nabi menikah pada umur 25 tahun. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Berarti tinggal tambah 7 lagi, berapa? 35. Siklus umur 35 harusnya dia punya pekerjaan yang tetap. Ada bidang-bidang pekerjaan yang ia tekuni pada waktu umur 35 tahun. Wes awake dhewe drakapi dhewe-dhewe. Aku umurku piro ya? Nah, 35 kudu dheweke duwe kerjaan sing tetap. Dene umur 35 tahun belum punya pekerjaan, artinya dheweke ra patek iso kerja. Nuwun sewu. Umur 35 tahun masih lontang-lantung, nggak punya kerjaan, masih kesana kesini bingung, itu menandakan bahwa dia rapatnya iso kerja, komitmennya kurang. Terus tambah 7 lagi berapa? 42. 42 adalah masa siklus di mana ia bisa terlihat. Nah memang dheweke sugih, wis ketok sugih. Nah dheweke kok memang kok ora duwe kok ngono terus, ya berarti alamat dheweke sak uripe ya ngono terus. Ini 42. Berarti 42 adalah masa memanen hasil dari umur 35. 35 wis duwe kerjaan tetap sing ditekuni, terus 42 kok wis ketok nak memang dheweke dijatah sugih, maka dheweke mesti ketok sugih. Nah memang ngono-ngono wae, berarti kemungkinan besar itu sak uripe dheweke ya wis memang kurang lebih ngono. Yo iki ora kena dipatokan, artinya ngira. Tapi akeh benere ilmu titen. Ora ono dalile, takoki dalile ya aku ora iso. Tapi iki ilmu titen. 42 sebagai indikasi nak memang dheweke sugih ya ketok sugih wis duwe omah, wis duwe mobil, wis duwe apa nak memang dheweke takdire sugih. Tapi nak 42 wis ngono-ngono wae ya berarti kemungkinan besar ke depan ya kurang lebih seperti itu umur 42. Terus 42 7 tambah 7 14 tambah 7 21 tambah tadi 42 berapa? 63. Harusnya 63 itu wis wayahe meninggal dunia. Dene lebih 63 kok masih hidup. Nuwun sewu. 63 kok masih hidup, berarti iki memang pawaan umure dawa. 63 tahun kok isih urip, iki pawaan umure dawa. Amin Allahumma. Amin. Jadi ini nak huruf 63 itu senak-senik. Umurku tutup enggak? Karena Nabi Muhammad SAW itu meninggal wafat pada umur 63. Terus sahabat Abu Bakar radhiyallahu an juga meninggal umur 63. Terus sahabat Umar bin Khattab juga meninggal dan wafat pada umur 63. Ini jadi patokan. Artinya 63 tahun kok masih hidup, masih sehat, berarti iki makna umure panjang. Amin Allahumma. Amin. Salli wa sallim daiman ala mana. Salli wa sallim daiman ala mana. Wal ali wal ashabi man wahada. Wal ali wal ashabi. Alhamdulillah pada saat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, bisa bermuwajahah, bertatap muka, sehingga kita bisa bersama-sama belajar menimba ilmu. Semoga ilmunya manfaat berkah. Amin Allahumma
Amin. Saya ada kurang tutur kata atau apapun yang sekiranya tidak berkenan di hati panjenengan sedaya, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri usikum binafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Ustadz Al-Fadlul Imam untuk memimpin doa penutup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana anta maqsuduna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim auladana wa sallim umurana wa sallim qismana min qismati dunya wa adhabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi ila raibatik wa la yukhliqul mi'ad. Allahumma barik di madrasatina SMP N11 bi'idhanillah wa bisyafati rasulillah wa bikramati awliyaillah. Allahumma barik di madrasatina SMP N11. Ya Allah, panjenengan berkahi sekolah ini dengan keberkahan yang melimpah, dengan manfaat yang berat, dengan ridho panjenengan, dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lidayil muslimin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.